Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa bil khusus jami'i masyayikh wa adlir boyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu dijelaskan bahwa salah satu sebab yang dapat merubah akhlak seseorang adalah uluwusin dan khudusul haram. Banyaknya umur atau tuanya umur dan terjadinya kepikunan. Pikun dan usia rentah itu mempengaruhi akhlak seseorang atau merubah akhlak seseorang. Lalu kemudian dilanjutkan waqala dan berkata Mansur An-Namari. Ini perkataannya berupa syair. Syair yang pertama, ma kuntu, aku tidak ada. Ufi, itu mendatangi, ya kan, atau memenuhi. Syababi, terhadap masa mudahku, ya kan. Kunha izzatiha, terhadap sejatinya kemuliaannya syabab. Artinya aku tidak betul-betul memuliakan masa mudaku, atau bisa dikatakan aku tidak bisa mengeksplorasi, memanfaatkan masa mudaku, karena sebenarnya masa muda itu adalah masa yang sangat mulia gitu. Hatta mado, sehingga syabab itu, masa muda itu lewat. Faidzan, maka ketika mado, ketika masa muda itu lewat, ad-dunya, dunia, lahu, ya, kepada syabab, tabi'un, itu mengikuti. Jadi aku tidak betul-betul menghargai kemuliaan masa mudaku, sehingga masa mudaku itu telah lewat. Ketika masa muda itu lewat, maka dunia pun mengikutinya. Artinya masa muda lewat berarti masa yang paling berarti itu telah lewat, karena dunia dan seisinya, di mana kesempatan dan peluang itu ada pada waktu itu pun ikut bersama masa muda itu. Artinya ya ikut berlalu gitu, ikut lewat gitu. Asbahta, kamu menjadi, lam tat'ami, itu kamu tidak merasakan saklas syababi, terhadap pahitnya kehilangan masa muda. Walam tasja, dan kamu tidak merasa susah, ya kan, li ghassatihi, karena
tersekat di kerongkongan asyabab, masa muda itu, fal uzru, maka uzur la yaqa'u, itu tidak terjadi. Iya kan? Jadi ketika kamu itu tidak merasakan, ya kan? Ketika kamu tidak merasakan betapa pahitnya kehilangan masa muda, ya kan? Dan kamu tidak merasa susah tersekat di kerongkongan ya masa muda itu, artinya masa muda itu yang sangat berharga, yang sangat berarti, itu kamu tidak merasa pahit ketika kehilangannya, maka keuzuran atau maaf pun itu tidak terjadi, artinya tidak bisa dimaafkan gitu. Jadi masa muda itu masa di mana banyak peluang, banyak waktu, banyak kesempatan, dan belum banyak kesibukan yang merepotkan. Ya seperti kalau sudah berumah tangga itu kan sudah repot ngurusin anak, ngurusin rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau masa muda itu masa yang di situ banyak sekali peluang, banyak sekali waktu untuk meraih prestasi dan lain sebagainya. Kalau tidak merasa betapa pahitnya kehilangan masa muda, maka ya tidak bisa dimaafkan gitu. Ma sesuatu atau ma apa gitu. Kada itu adam, ma itu soro, sesuatu itu memendekkan ayyam syababi, terhadap hari-hari masa muda. Artinya ada sesuatu yang memendekkan hari-hari masa muda itu. Wama, dan sesuatu abqa, menetapkan, ma itu sesuatu itu, halawata dzikrahu, terhadap manisnya mengingat asyabab, mengingat masa muda, allati, yang tada'u, yang telah tertinggal. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang memperpendek hari-hari masa muda, dan juga ada sesuatu yang bisa mematri atau menetapkan manisnya mengingat masa muda yang telah lewat, yang telah tertinggal. Artinya kalau orang yang memanfaatkan betul-betul masa mudanya, gitu kan, lalu kemudian masa muda itu telah berlalu, dia sudah tua, ketika masa tua itu dia mengingat manisnya masa mudanya. Dia pada masa mudanya misalkan diisi dengan belajar sungguh-sungguh, masa mudanya diisi dengan mengasah kreativitasnya, produktif, lalu kemudian membangun jaringan yang sangat luas gitu misalkan. Nah itu sesuatu yang bisa terjadi karena dia telah mengukir dengan tinta emas pada masa mudanya gitu. Mawajaha, ya kan, tidak berhadap-hadapan, ya kan, asyaib, uban, ya kan, uban, min ainin, dari mata, wa in romakot, meskipun mata itu bisa melirik, mata itu bisa melihat, illalaha, kecuali bagi ain, bagi mata itu, nabbatun, mental,
anhu dari asyab wa murtada'un dan menghentikan. Jadi meskipun uban itu berdekatan dengan mata gitu ya, ini uban di kepala kita ini ada rambut, ada uban, terus ada mata, ini bertetanggaan, tapi mereka ini tidak berhadap-hadapan, ya kan? Meskipun mata ini bisa melihat, bisa melirik, tapi mata ini tidak bisa melihat uban yang ada di sampingnya itu, ya kan? Ya kan kecuali kalau kita bercermin, mata kita melihat di cermin itu ternyata rambut kita sudah beruban. Tapi mata sendiri itu tidak bisa melihat uban yang ada di kepala kita. Waqad kita, dan sungguh kamu mendekat, taqdi, kamu mendatangi, ala fautis syababi, atas putusnya masa muda, asan, terhadap kesedihan, gitu kan. Artinya kamu pasti akan merasakan sedih gitu ketika hilangnya masa muda, ketika berlalunya masa muda, atau ketika berpisahnya kita dengan masa muda itu. Jadi kamu akan segera merasakan sedih gitu ketika berpisah dengan masa muda. Laula yu'azzika, jika tidak menghiburmu, yu'azzika, tidak menghibur terhadap kamu. Apa yang tidak menghibur? Annal umra, sesungguhnya umur, munqati'un, itu sesuatu yang diputus. Artinya andal umra min qati. Jadi kita akan merasakan kesedihan yang panjang, gitu kan? Karena kita diceraikan, diputuskan dengan masa muda itu, dan hanya ada satu kata yang dapat menghibur kita, bahwa umur itu telah ditentukan, ada batasnya, umur itu telah berakhir, masa muda itu telah berakhir. Makanya ada satu contoh hayalan yang tidak mungkin terjadi, itu dalam satu perkataan, ala laitas sabab ya'udu yauman, ya kan? Betapa indahnya gitu, jika saja masa muda itu kembali pada hari ini, gitu. Jika saja masa muda itu kembali lagi, maka aku akan memperbaiki, akan mengisinya dengan hal-hal yang positif, produktif, inovatif, dan hal-hal yang positif yang lainnya. Nah, fahadihi, adapun al-asbab al-madhkurah itu, sebab-sebab yang sudah dijelaskan di atas, sab'atu asbabin. Itu 7 sebab. Ahdasat, yang menjadikan sab'atu asbab itu, su'a khuluqin, terhadap buruknya akhlak, karena yang ada su'a khuluq itu aman, umum. Nah, jadi ada 7 sebab yang dapat merubah akhlak seseorang menjadi buruk,
Ya kan, yang sudah dijelaskan di atas itu sifatnya umum. Apa saja 7 itu? Yang pertama, kita flashback ke belakang. Yang pertama, sebab-sebab yang dapat merubah akhlak menjadi buruk itu al-wilayah. Kekuasaan, jabatan, pangkat, gitu ya. Yang kedua, al-azlul wilayah. Tercopotnya dari kekuasaan atau lengser ke Prabon atau dipecat gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan berubah akhlak seseorang dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk. Karena dia merasa dari yang tadinya enak menjadi susah gitu ya. Yang ketiga al-ghina, kekayaan. Yang keempat kemiskinan. Yang kelima al-humum, galau. Yang keenam al-amrod, sakit. Sakit. Ya kan. Yang ketujuh itu banyaknya umur atau tua renta dan haram, pikun. Nah, 7 itulah yang dapat merubah seseorang dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk, dan itu sifatnya umum. Nah, wahahuna, dan di sini sebab yang dapat merubah akhlak seseorang itu sababun, ada sebab khosun yang khusus. Yuhdisu, yang sabab khos ini dapat menjadikan su'a khulukin, buruknya akhlak, khosin yang juga khusus itu. Wahua, adapun sabab khos ini al-bughdu, ya kan, al-bughdu, marah, ya kan. Jadi orang yang suka marah ini, itu amarah ini bisa menjadikan seseorang berubah akhlaknya menjadi buruk, dan ini adalah sebab yang spesifik gitu. Alladzi, yang tanfuru, yang bergegas atau lari dari minhu, dari al-bughdu, an-nafsu, seseorang atau jiwa seseorang. Jadi amarah itu menjadikan orang lain takut, lari, ya kan, menjauh. Fatahdusu, kemudian al-bughdu itu, amarah itu menjadikan nufuron, lari, anil mubghidi, dari orang yang pemarah. Jadi orang yang pemarah, temperamen, emosian, sedikit-sedikit mengumpat, sedikit-sedikit memaki, itu pasti banyak dibenci oleh orang dan dijauhi oleh orang lain. Fayu awilu, kemudian al-bughdu itu menjadi ila su'i khuluqin, kepada buruknya akhlak, yukhassimuhu, yang al-bughdu itu, mubghid itu, orang yang pemarah itu memusuhi duna ghairihi, terhadap orang lain. Gitu. Jadi orang pemarah itu sukanya bertengkar. Orang marah itu hobinya bermusuhan dengan orang lain. Hobinya itu clash, bertengkar itu kalau orang yang pemarah gitu. Fa idza kana, maka ketika ada su'ul khuluqi, buruknya akhlak, hadisan, sesuatu yang datang kemudian, bisa babin dengan hadisan, atau sesuatu yang terjadilah, bisa babin dengan satu sebab. Karena maka ada zawaluhu, hilangnya su'ul khuluq, makrunan, bersamaan, bizawali dzalikas sababi, dengan hilangnya sebab itu. Tumma bididdi, kemudian sebaliknya. Artinya buruknya akhlak itu kalau terjadi dengan sebab tertentu,
maka akhlak yang buruk itu bisa hilang dengan sebab hilangnya sebab tersebut. Artinya gini, seseorang itu buruk akhlaknya karena al-bughdu, karena suka marah gitu ya. Jadi pemarah itu buruk akhlaknya. Ya kan? Nah, buruknya akhlak itu bisa hilang karena dia sudah tidak pemarah lagi. Dia sudah bisa mengontrol emosinya. Jadi marahnya hilang, maka apa? Su'ul khuluqnya, akhlak yang buruknya pun hilang. Gitu. Jadi hilangnya akhlak yang buruk itu disebabkan atau dikarenakan hilangnya sebab yang menjadikan akhlak itu buruk. Itu. Al-faslu tsalis, al-faslu pasal atau subbab asal itu yang ketiga, fil hayai, itu menjelaskan tentang malu. Ya, tentang malu ya. Jadi beda malu, pemalu, ya kan. Malu-maluin, ada lagi kemaluan, nah itu beda-beda. Jadi sedikit beda jadi beda makna. Malu, ya kan. I'lam, ketahuilah kamu annal khaira, sesungguhnya kebaikan, wasyarra, dan keburukan, ma'anin, itu memiliki banyak makna. Kaminatun, yang tersimpan. Tu'rafu, yang diketahui, ma'anin itu bisa matin dengan tanda-tanda. Dalatin, yang telah menunjukkan. Jadi ketahuilah bahwa baik dan buruk itu mengandung banyak makna, banyak mengandung interpretasi, penafsiran itu yang tersimpan. Nah, baik dan buruk itu baru diketahui dengan melihat jejak-jejak atau tanda-tanda yang menunjukkannya. Jadi baik dan buruk itu kalau masih dalam teori, ya itu masih banyak sekali konsep-konsep yang tarik ulur, perdebatan yang di dalam konsep ya. Tapi sebenarnya kebaikan dan keburukan itu baru diketahui dengan bukti gitu. Bukti, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini baik, bahwa itu buruk gitu. Ya, jadi bukti yang aksiomatik, yang betul-betul konkret gitu. Kalau orang baik, dikata baik, buktinya mana? Buktinya suka bersedekah gitu. Buktinya suka menolong, buktinya suka berempati. Nah, itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang itu baik gitu. Kama qalat, sebagaimana berkata al-Arabu, orang Arab, fi amtaliha, dalam kalam perumpamaan atau kalam misalnya al-Arab itu, apa yang dikatakan oleh Arab, tukhbiru an majhulihi mir'atuhu. Tukhbiru, memberi kabar, memberi informasi, ya kan, an majhulihi, dari sesuatu yang tidak diketahui seseorang. Siapa yang memberi informasi itu? Mir'atuhu, cerminnya atau kaca cerminnya seseorang. Jadi seseorang itu bisa tahu apa yang buruk atau apa yang baik di dalam dirinya itu melalui kaca gitu. Misalkan kita pengen lihat apa di dalam muka kita ini ada jerawat atau tidak. Nah, kalau kita tidak bercermin, kita nggak tahu, meskipun mata kita ini bertetanggaan dengan pipi kita gitu. Tapi ketika pipi kita ada jerawat, mata kita tidak tahu gitu. Nah, mata kita pun tidak tahu bahwa di atasnya ini ada rambut yang sudah beruban gitu. Nah, siapa yang memberitahu mata
bahwa di pipi kita ada jerawat, di rambut kita ada uban, ya itu cermin. Kaca cermin itulah yang memberi informasi, gitu ya. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata Salim bin Amr asy-syairu, seorang ahli syair. Apa yang dikatakan ini berupa syair, la tas'alul mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun minal khairi. La tas'alu, janganlah kamu bertanya al mar'a, terhadap seseorang, an khalaiqihi, tentang budi pekertinya atau tentang akhlaknya almar'u, ya kan. Jadi kamu nggak usah tanya seseorang tentang akhlaknya, tentang budi pekertinya, nggak usah tanya, ya kan. Wa fi wajhihi, di dalam mukanya orang itu, syahidun, ada sesuatu yang bersaksi, minal khairi, minnya ini bayaniyah, menjelaskan tentang syahid minal khairi, dari kebaikan. Jadi kamu tidak usah tanya tentang akhlaknya orang itu baik atau tidak. Cukup kamu lihat mukanya saja. Gitu. Karena di dalam muka itulah ada syahid, ada sesuatu yang bersaksi. Itu kan, bersaksi bahwa orang itu baik atau tidak. Gitu. Kita lihat sorot matanya, kita lihat gelagatnya, kita lihat bahasa tubuh, bahasa mukanya gitu. Nah ini jadi penting sekali untuk mempelajari bahasa tubuh, penting sekali mempelajari tanda-tanda yang ada di dalam muka seseorang. Apakah seseorang itu pemarah, apakah seseorang itu penyabar, apakah seseorang itu sedang benci atau sedang suka. Nah, itu bisa dilihat dari mukanya, katanya. Begitupun kebaikan. Apakah orang itu baik atau tidak, itu akhlaknya seperti apa, itu bisa dilihat dari mukanya. Nah, ini dalam syair ini ya. Ya prakteknya ya sulit juga kan. Fasammatul khairi, tanda-tanda kebaikan, ad-da'atu adalah ketenangan, wal haya'u, dan malu, ya kan? Jadi orang yang tenang, jiwanya tenang, tidak gerasa gusu, lalu kemudian malu gitu. Artinya malu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, malu melakukan kemaksiatan, malu melakukan sesuatu yang madorot, malu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, mafsadat bagi orang lain. Nah, itu tanda-tanda kebaikan. Wasimmatus syarri, sedangkan tanda-tanda keburukan, al-qohatu adalah sifat kasar. Kasar, qoha. Wal bada'u, dan kotor ucapannya. Ya, itu tanda-tanda orang yang buruk ya, sifat yang buruk ya. Misalkan sedikit-sedikit mengumpat, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengucapkan kata-kata kotor, lalu kasar, kekerasan, ya kan, lalu kekejian. Nah, itu tanda-tanda sifat yang buruk. Wa kafa, dan cukup, bil haya'i, dengan malu, apanya, khairon, kebaikan, ayakuna, ada khair itu, alal khairi, atas kebaikan, dalilan, sebagai dalil, sebagai petunjuk. Wakafa, dan cukup, bil qohati, dengan sifat keras kepala, kasar, wal badai, dan buruknya ucapan, apanya, syarron, keburukannya, ayakuna, ada keduanya itu, kuha dan bada itu, ila syarri, kepada keburukan,
apanya sabilan jalannya. Kan. Wa qad rawa dan sungguh meriwayatkan Hasan bin Atiyah an Abi Umamah dari Abi Umamah. Qala Abi Umamah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u malu wal ayu dan tenang ya diam syu'batani itu dua cabang. Syu'bah itu ya kayak fakultas gitu ya, atau jurusan, dua jurusan. Minal imani dari iman, wal bada'u dan buruknya ucapan, wal bayanu dan banyak bicara, syu'batani dua jurusan adalah dua jurusan minan nifaqi dari sifat munafik. Nah ini hadis Nabi gitu. Demikian pengajian pagi hari ini, dicukupkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.